Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat laporan hasil observasi dengan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Business Communication dengan dosen Ibu Rati Anggur Wilis, SEMM. Ya, saya akan eh, untuk objek penelitian sendiri ini berada di kantor Viv Group Cabang Palu. Kantor Viv Group Cabang Palu itu memiliki visi dan misi. Visinya menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional. Untuk misinya sendiri membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat. Sedangkan Viv Group sendiri itu memiliki value atau budaya yang disingkat TEAM. Yang pertama adalah teamwork. Teamwork ini untuk subvalue sendiri itu adalah kerjasama sinergis secara profesional. Selanjutnya untuk excellent, excellent itu untuk subvalue-nya untuk mencapai kepuasan pelanggan, sedangkan achieving itu subvalue-nya mencapai prestasi kerja terbaik dan moving forward itu melangkah lebih maju. Selanjutnya, Vape Group sendiri yang memiliki komitmen dan fokus terhadap pelanggan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Ya, Vape Group juga memiliki tagline yaitu Better Life, Better Future. Ya, untuk objek penelitian sendiri itu berada di kantor Vape Group cabang Palu yang beralamatkan di Jalan Muhammad Yamin, Kompleks Rukan Fatulemo, Kelurahan Tanemodindi, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Sedangkan V-Group sendiri memiliki kontak eh, kontak person itu di 15343 atau melalui email di haloviv@vivgroup.astra.co.id. Untuk connect di websitenya itu ada di https://vivgroup.co.id. Ya, untuk struktur organisasi PT V-Group cabang Palu sendiri ya, itu yang pertama di head office. Head office langsung berada paling atas. Di head office ada presiden direktur dan ada 5 direktur lainnya. Selanjutnya itu turun langsung ada di area manager. Area manager ini adalah regional regional head, yaitu yang eh, stay atau kantornya sendiri ada di cabang Manado. Sedangkan selanjutnya mengerucut ke dua sisi, ada yang namanya operation operational division dan marketing division. Yang pertama ke operational division, yaitu dibawahi langsung oleh branch manager. Eh, Branch manager membawahi dua divisi lagi, yaitu di section head dan representative head. Ya, di bawah section head itu ada kredit analisis, eh, CR koordinator, eh, kredit application processor, ya, dan administrasi yang lain. Sedangkan di representative head ini berada di eh, pos atau titik network VIP Group yang lainnya yang berada di daerah-daerah. Ya, untuk di VIP Group cabang Palu sendiri itu memiliki 5 titik pos atau eh, network eh, bawahan cabang itu terdiri dari VIP Group Pos Pantai Barat, Pos Kota Raya, Pos Parigi, Pos Toli-Toli, dan Pos Buol. Nah, sedangkan selanjutnya ada di division marketing, itu langsung dibawahi oleh marketing manager. Di bawah marketing manager itu ada marketing officer, ada counter sales, dan sales force. Ya, untuk gambaran pola komunikasi di PT VIP Group, ya, pola komunikasi yang digunakan oleh PT VIP Group dalam menerapkan sistem kerja sehari-hari menggunakan pola kerjasama sinergis antar departemen dengan melibatkan semua leader dan karyawan antar departemen untuk menyelesaikan masalah.
Dalam artian di sini para leader terbuka dalam hal menerima inovasi, kritik dan saran. Hal ini dibuktikan dengan adanya program Sinergi Club di mana kita bisa memberikan inovasi kita di bidang lingkungan kerja. Selain itu, kita juga bisa memberikan inovasi kepada atasan yang mengawasi kita, pengawasi di kantor VIP Group itu, atau selaku Pak Eka Setiawan, selaku Branch Manager mengenai inovasi lainnya. Bagaimana dengan pola komunikasi di area operation dan marketing? Sini saya akan membandingkan pola komunikasi di dua departemen berbeda, yaitu Departemen General Support dan Departemen Collection. Untuk gambaran pola komunikasi Departemen General Support, kepemimpinan di Departemen General Support ini menggunakan gaya kepemimpinan tipe X dan Y, di mana pemimpin tersebut bisa membedakan sifat dan sikap para pegawainya dan bisa menyesuaikan diri dengan para pegawainya. Pada tipe kepemimpinan seperti ini memudahkan untuk berkomunikasi pegawainya tanpa hambatan. Sedangkan ya untuk gambaran pola komunikasi di Departemen Collection, ini gaya kepemimpinan leader di Departemen Collection menggunakan gaya kepemimpinan tipe X, menekankan pentingnya pengawasan ketat, imbalan eksternal, dan hukuman sebab para pegawainya tidak pernah bisa mencapai target. Tapi ada salah satu dengan gaya kepemimpinan ini karena tidak semua bawahannya bisa diberikan gaya kepemimpinan seperti ini. Karena ada yang tidak suka diberi teriakan cukup, cukup dibilang sekali, sudah cukup tanpa perlu ada yang teriakan dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menyebabkan krisis komunikasi sehingga banyak pegawai di lini tersebut memilih mengundurkan diri setelah dan sebelum Lebaran. Bahkan lain ini jadi lain dengan karyawan resign paling banyak di periode tersebut. Tentunya ini menurunkan kinerja karyawan dalam bekerja. Dari hasil analisa saya mengenai gaya kepemimpinan di bagian marketing ini sendiri sangat bagus, di mana leader yang saya wawancarai bernama Pak Fikri Agusta memiliki kepemimpinan yang sangat bagus. Beliau bisa menggunakan gaya kepemimpinan X dan juga Y, karena beliau bisa membedakan sifat para bawahannya, jadi beliau bisa memimpin dengan menyesuaikan tipe karyawan tersebut, dan divisi ini sendiri tidak ada kendala apapun mengenai komunikasi. Di sini di sini mengenai gaya kepemimpinan leader ini menggunakan kepemimpinan tipe X, menekankan pentingnya pengawasan ketat. Ini di division collection, imbalan eksternal dan hukuman sebab para karyawan bawahnya tidak pernah bisa mencapai target. Tapi ada yang salah dengan gaya kepemimpinan ini nih, karena tidak semua bawahannya bisa diberikan gaya kepemimpinan seperti ini, karena ada yang tidak suka diberi teriakan cukup, dibilang sekali saja tanpa perlu ada yang teriakan dan lain sebagainya. Hal ini tentunya menyebabkan krisis komunikasi sehingga banyak bawahannya ya memilih resign ya, sebelum Lebaran, bahkan sampai karyawan resign paling banyak di periode tersebut. Tentunya ini sangat menurunkan kinerja karyawan dalam bekerja. Ya, untuk kesimpulan dan saran, ya eh, untuk di bisnis communication dapat mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Setiap anggota organisasi harus memiliki visi misi yang sama, sehingga semua karyawan dan atasan memahami dan menyadarinya serta kompak dalam menjalankan tugasnya. Segala sesuatu yang telah menjadi keputusan dapat tercapai dengan mudah. Untuk saran saya, SDM dalam perusahaan berasal dari berbagai latar belakang, mulai menjadikan tantangan dalam perusahaan, dan harus dapat kita atasi dengan memanfaatkan business communication, karena semua perusahaan menjalankan karyawan perlu mengandalkan informasi yang akurat. Semua ini adalah aset untuk menetapkan tujuan, strategi, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah lampiran hasil wawancara saya. Yang pertama, wawancara saya dengan Pak Fikri Agusta, itu di General Support Session Head dari VIP Group. Ini di Division Marketing. Selanjutnya, wawancara yang kedua itu bersama Bapak Vandrianus, itu adalah Collection Session Head dari PT VIP Group. Ya, demikian presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.